Berarti ini dong, tutup matanya pakai kacamata. Kita jalan ya guys, kita jalan dulu. Mata ditutup sampai kita tiba. Kelihatan nggak? Enggak. Nggak kelihatan. A few moments later. Di mana? Ini di mana? Nggak tahu. Di Universitas Jaya banget. Ngapain deh? Aku IGR ya. Udah kan kemarin cerita pas aku lagi di Penang ya kan. Mbak, goals 2025 apa? Mbak Uti jawab. Goals 2025 pengen kuliah lagi. Soalnya selama ini mau kuliah tapi duitnya kepake terus gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik kok nggak dijawab? Oh, lagi ngomong apa-apa, it's okay nah. Oke, sekarang ini kita di jalan dan kita mau ada untuk apa ya, bantu orang hari ini. Terus abis itu kita mau ke yayasan, mau ketemu sama Ripin, sama Aji dan pasien-pasien lainnya yang kita belum follow up. Aku belum follow up karena aku habis pulang dari KL dan belum sempat ke yayasan. Nanti hari ini rencananya aku mau ngobrol sama Rifin dan juga Markona terkait kemarin Rifin itu nggak mau MRI ya, padahal jelas kita udah bayar. Nah, solusinya nanti seperti apa? Entah mungkin akan kita kembalikan ke Palembang atau kita masukin ke rumah sakit dulu, karena aku dapat info nih dari orang yayasan, dia sudah mulai tidak bisa diatur lagi. Besar harapan saya juga ya, ketika kita kembalikan jangan terlalu dikasih uang besar. Kenapa? Karena dia akan membelikan lagi, yaitu garam cino. Kalian bisa browsing garam cino itu maksudnya apa ya. Saya nggak bisa jelasin panjang lebar di sini, tapi yang jelas itu membuat dia ketagihan, bahkan merusak mental dan juga syarafnya sampai sekarang. Nah, makanya Rifin ini nurutnya cuma sama saya. Kalau sama orang yayasan mungkin dia nganggep mereka staff saya gitu. Jadi kenapa harus banyak aturan, padahal aturan yayasan ya jelas, kita memiliki SOP. Contohnya, minum obat teratur, tidak boleh mengkonsumsi rokok karena kandungan nikotinnya itu mengganggu syaraf atau mengganggu proses penyembuhan gitu. Kita sudah belajar tuh tentang itu. Terus setelah itu siraman rohani kita mengadakan untuk pengajian, olahraga dan lain-lain gitu. Memang SOP kita itu kita semaksimalkan mungkin disamakan dengan yang ada di rumah sakit. Yang ada di rumah sakit apa kita melanjutkan gitu, namanya kita yayasan untuk proses penyembuhan lah. Setelah itu saya mau ngobrol sama Aji, katanya Aji mau teleponan sama ibunya. Kemarin kan kita ada transfer uang juga sama ibunya, biar Aji tenang karena kepikiran terus sama ibunya, biar ibunya ngomong bahwa ya sudah di sini dulu sampai dia tuh benar-benar sembuh, nggak usah mikirin pulang gitu. Banyak ya guys kita PR-nya ya tapi tetap semangat. Gimana pun ini adalah pilihan saya, jadi jelas saya harus bertanggung jawab atas semua pasien-pasien kita. Berarti ini dong, tutup matanya pakai kacamata. Kita jalan ya guys, kita jalan dulu. Mata ditutup sampai kita tiba. Kelihatan nggak? Enggak. Nggak kelihatan. Ini berapa? 2. Benar. Bener, tapi nggak kelihatan tuh. Dukun kali nih. Ya udah. Ini anak-anak bocil-bocil pada tidur guys.
kita jalan dulu ya. Nanti kalau udah sampai rumahnya kita info lagi. Nah ini sekitar 15 menit atau 10 menitan lagi. Yuk ikutin terus guys. A few moments later. Buka. Di mana? Ini di mana? Nggak tahu. Di gedung. Di Universitas Jayabaya. Mau ngapain? Hah? Mau ngapain? Mau ngapain? Panas guys, sedikit. Mau ngapain? Ngapain teh? Aku IGR yuk. Bahkan kemarin cerita pas aku lagi di Penang ya kan, Ismi belum ada kan, aku lagi iseng-iseng live kan kemarin. Terus aku tanya, sebenarnya aku iseng guys, kan kita yang namanya pertemanan atau sama tim pasti ada goals, kita suka sharing gitu, goals dalam hidup 2025 apa. Aku nanya sama Mama April, aku kira April goalsnya itu kawin ya kan, terus si April bilang gini, mau bangun rumah non insyaallah. Oh tanahnya udah ada, udah katanya. Terus akhirnya aku nanya Mbak Uti, Mbak goals 2025 apa? Mau dijawab, goals 2025 pengen kuliah lagi, soalnya selama ini mau kuliah tapi duitnya kepake terus gitu. Jadi Mbak lulus di tahun Aku tuh lulus di 2022, terus sempat mau kuliah di sebenarnya mau langsung iya mau lanjut. langsung lanjut kepake duitnya ya. Pakai duit. Terus mau kemarin plan kuliah lagi, kepake lagi. Ada. Gitu. Ya namanya uang pasti ada aja ya untuk orang tua, untuk saudara, untuk kehidupan dan lain-lain itu pasti. Aku nggak inilah pasti akan ada aja dalam hidup proses gitu butuh uang. Makanya pas aku nanya kayak gitu, karena aku adalah yang mengutamakan pendidikan. Aku ini kan sekarang lagi kuliah ya, insya Allah tahun depan aku lulus wisuda gitu. Aku pun mau langsung lanjut untuk S2 ya, dibilang telat kan dulu aku sempat kuliah guys, 2012 aku tuh kuliah di Muhammadiyah ilmu komunikasi. Nah semester 6 karena aku terbang, aku berhenti lah tuh gitu, aku berhenti. Jadi aku nggak sampai sarjana karena lumayan ribet ya, capek juga secara fisik. Jadi resign, makanya aku melanjutkan kuliah lagi sekarang hukum dan S2 nya nanti akan ambil notaris. Nah kemarin aku tanya Mbak mau ngambil apa, nah Mbak jawab manajemen SDM. Ternyata di Jayabaya ini ada. Aku bilang, kan aku kuliah di sini guys. Aku bilang ya sudah, kuliah di Jayabaya aja, ambil yang karyawan. Karena kalau karyawan lebih fleksibel, cuman Sabtu dan juga Minggu. Itu pun kita kuliahnya via Zoom guys. Menurutku sangat memudahkan kita yang para pekerja ini untuk tetap bisa kerja, tapi bisa juga kuliah gitu. Paling estimasi waktunya S2 setengah tahun. 1,5 tahun, betul. Makanya aku bilang, ya udah nggak apa-apa kuliah insyaallah. Ya walaupun keadaan YouTube kita lagi kayak gini, saya akan ada-adain lah untuk pendidikan. Makanya ini pribadi uang saya ya guys, bukan uang YouTube pribadi, ini pure uang saya. Kondisi YouTube lagi anjlok, kondisi Facebook juga lagi anjlok, tapi rezeki akan ada aja, saya percaya itu. Gitu, apalagi niat kita baik ya. Udah doain aja kita di sini sehat-sehat. Saya bisa terus ngebantu orang, khususnya juga tim-tim saya yang membutuhkan, yang lainnya. Jadi mungkin gak Mbak Uti aja, nanti insya Allah yang lainnya akan kita perhatikan juga gitu ya. Oke, ini kita mau turun dulu ke bagian manajemen MM. Jadi di lantai 6 katanya kita langsung masuk aja ya. Yuk. Gimana Mbak? Deg-degan. Tapi excited gak? Excited banget.
Bismillah. Hah? Jangan apa? Iya, emang udah jalan nih kita ngobrol-ngobrol, ternyata Allah ngasih jawaban ya Mbak mau kuliah lagi. Dan alhamdulillah dibilang mampu mah enggak ya Mbak, berusaha aja sih. Iya Pak. Nanti kalau dibilang mampu, pada minta kuliahin lagi semuanya. Yuk, nih. Halo. Ya siang, maaf Ibu. Ya saya Novi Bu. Ya. Halo, Pak dan Novi. Oke. Gimana mau ngobrol di sini? Baik. Ya, terima kasih Pak udah. Jadi ini kita lagi tunggu untuk melakukan pendaftaran karena kuliah mau sebentar lagi masuk ya. Aku UAS guys, minggu depan. Aku UAS minggu depan. Terus berarti bulan depan ya? Udah mulai kuliah. Agustus atau September? Agustus kayaknya. Masa itunya. Tuh, nah aku di sini udah semester 6, aku ambil hukum. Rencananya tahun depan kita lulus, tapi setelah lulus mau lanjut langsung. Halo. Bapak. Dengan? Novi Pak. Novi, Iya. Oke. Ibu? Putih. Putih. Ini? Halo ya. Nah gitu dong, jangan kamera aja. Kita selalu aja ya. Iya. Tenang aja. Masuk dulu ke rumah kamu. Ya baik. Saya ngambil. Jadi gini Pak, ini rencananya saya mau mengkuliahkan salah satu staf saya gitu. Nah, mau ngambil SDM. nggak jelas nih. Mau ngambil SDM. Kenapa ngambil SDM? Karena sebelumnya jurusannya kan ilmu keluarga sebenarnya. Terus di sana juga ada manajemen keluarga. Terus untuk lihat peluang ke depan itu banyak yang membutuhkan SDM, itu baik di kantoran atau di rumah sakit atau di tempat-tempat lain. Jadi saya memutuskan untuk kalau mau ambil S2 sebenarnya ada dua pilihan, psikologi atau SDM. Tapi pekerjaannya sekarang? Sama saya? Sama Novi. Iya. YouTuber. Saya punya yayasan, jadi menghandle yayasan. Kamu handle ya? Ya. Oh, ini karyawannya? Karyawan. Oh, oke. Yang kuliah ibu atau ibu? Saya mengkuliahkan. Oh, oke. Oh, hadiah dong. Saya masih kuliah Pak. Di? Dia apa ya? Hukum saya ambil. Oh, Pak Taufik. Iya. Pak Taufik betul. Pak Taufik. Iya. Oke. Gitu. Di sini izin Pak terakreditasinya Baik sekali. baik sekali. Oke. Insya Allah kita ke depannya berencana untuk Tunggu. Kemarin habis pengecekan ya Pak? akses lapangan. Iya, maksudnya. habis lapangan. Karena pas saya datang ketemu sama Pak Ademusta sama Pak Taufik lagi pengecekan. Oh, itu untuk FH. Oh. Kalau untuk, jadi masing-masing beda-beda. Iya. Jadi ada jadwal dari ban PT masing-masing. Oh. Iya. Mhm. Kalau kemarin untuk fakultas hukum ya. Jadi kita kemarin itu terakhir dari magister hukum. Kita dulu ya Pak ya. Magister manajemen, ban PT-nya, kemudian magister hukum, magister kenotariatan, institusi, Universitas Jayabaya seluruh. IPT namanya. Kemudian baru hukum dulu. Oh iya, fakultas hukum baru IPT. Yang terakhir itu IPT. Diundang nggak sebagai mahasiswa? Enggak. Oh enggak, dari FH ya. Biasanya kan ada perwakilan dari mahasiswa. Jadi misalkan kayak Mbak Novi ini YouTuber, itu sebagai prestasi buat kami. Ada YouTuber kuliah kita gitu. Oh. Semester berapa? Nah. Oh, bentar lagi sih. Iya, sebentar lagi menyiapkan. Reasoningnya apa SD? Karena pekerjaan? Pertama dilihat dari itunya sih Pak, peluang ke depannya. Gitu, di mana-mana kan dibutuhkan sebenarnya SDM. Ya. Nanti sambil kuliah itu biasanya akan melihat mana yang baik. Orang bilang tak kenal kata saya. Iya, betul. Mungkin kenal dulu baru. Iya.
Ini kan di semester awal itu kan diajarin dasar-dasarnya. Iya. Ada marketing, ada SDM, ada keuangan. Ya. Jadi semester 2 baru itu milih. Jadi pada saat semester 2 kita langsung peminatan. Semester 3 sudah siap-siap buat propose dan Persis. 2 tahun ya Pak? 3. Oh 3 tahun. Dia 2 tahun. 2 tahun. 3 semester maksud saya. Kalau Tiga semester. kita udah berubah kurikulum Pak, Sesuai dengan peraturan baru itu bisa diselesaikan dalam jangka waktu 3 semester. 3 semester ya. Apabila itu cepat ya Lebih bagus bisa sih. cepat. Sebenarnya kalau mahasiswa tuh ya, kalau misalkan lulus tepat waktu itu poin plus buat kita. Iya. Saya harap bisa lulus tepat waktu. Amin. Aman kan? Tenang, kita tuh fleksibel kok. Dalam perkuliahan dosen-dosen kita juga praktisi kan. Jadi insya Allah lah bekerja tapi tidak meninggalkan perkuliahan itu aman ya, masih bisa kan? SDM nih, ngomong marketing. Kalau untuk itu syarat biasanya kan kalau lanjut S2 kan ada publish artikel yang Siap. sebelumnya. Itu harus dikumpulin atau bagaimana? Ya kalau ya harus dikumpulin sih Itu harus sebenarnya itu salah di-scoring satu juga syarat ya? sih. Oh, salah. Salah satu syarat kelulusan. Nanti Mbak ini juga sama nih di EVA kan? Nanti juga ada syarat publikasi kan? Ada nanti. Tapi tenang, kita akan mencoba. Biasanya kan di pasca sarjana ini kita ada konferensi internasional Mbak. Kayak besok nih September kita ke Thailand bekerjasama dengan universitas apa gitu karena sekarang hajatnya di S3 gitu panggilnya dari S3. Nanti kawan-kawan MM yang mau ikut mau nanti dipublish artikel ilmiahnya. Tapi tetap nanti pemaparan. Mahasiswa yang udah daftar berapa orang Pak untuk manajemen? Nah, itu apa yang update sekarang? Banyak ya pasti. Alhamdulillah. Mbak, semangat dong, mukanya senyum dong. Nah, Dia masih shock. oh sok, kenapa itu sok? Alasannya sok? Enggak, jadi ceritanya saya kemarin lagi jalan-jalan ke KL sama staff saya juga. Saya nanya goals dalam hidup apa 2025. Nah, terus? Saya nanya sama karyawan-karyawan saya. Terus ada yang jawab mau punya rumah, mau ini, mau itu. Nah dia jawab untuk pendidikan. Saya sebagai Saya merinding nih, keren banget ya. Iya, keren banget Pak. Karena buat saya pendidikan nomor 1 Pak. Sip. Gitu. Jadi ya saya usahakan sebagai apa ya leader ya Pak, sebagai leader untuk memberikan yang terbaik. Semangat. Pantesan nih kalau saya perhatiin kok mukanya kenapa? Kaget dia Pak, Jadi kaget. ya apa? Saya YouTuber dan saya punya foundation yaitu Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Itu menampung orang-orang terlantar Pak. Oh iya. Dan Sosial, kesejahteraan anak, iya betul. Jadi ada ODGJ, ada anak-anak yang terlantar. Ada gigi. Oh, Bapak pernah nonton? Ya suka saya dulu. Iya. Sorry, saya nggak terlalu update soalnya. Sorry ya, sorry. Ada gigi biasanya dibersihin. Iya, betul, Pak. Dirapiin. Dibawa ke rumah sakit jiwa, dinas sosial dan lain-lain. Bentar ya. Kenapa sih awalnya seperti itu? Dulu saya pramugari Pak, Iya. 8 tahun. Saya resign di 2020. Terus saya pandemi kan, saya mikir kok 8 tahun hidup saya gini-gini aja monoton, terbang pulang tidur, terbang pulang tidur. Nah, finally saya menemukan senang bisa bantu orang Pak. Hidup kalau nggak bantu orang tuh kayak nggak ada maknanya Pak. Jadi saya mikir ya kenapa enggak, saya mewakafkan hidup saya buat bantu orang seumur Kenapa hidup. kayak ODGJ? Karena mereka yang benar-benar butuh bantuan. Karena dia sakit, terlantar di jalan, nggak ada pilihan hidup. Kalau bukan kita siapa Pak? Makanya beliau Mbak Uti ini tadinya lulusan Komnas Perlindungan Anak Pak. Oh, Komnas. Komnas berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun kerja. Saya kolaborasi dengan Komnas. Nah akhirnya saya butuh untuk bagian keuangan karena bagian keuangan saya sudah tua ya, jadi sudah selesai juga masa pekerjaannya. Saya tawarkan, beliau mau baru join berapa lama? 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Kamu 3 bulan di sini di perusahaan ini. Iya. Kuliah langsung.
Ya selamat datang ya. Kalau memang benar kuliah di sini, saya ucapkan selamat datang. Kami berdua mengucapkan selamat datang di Magister Manajemen. Nah, pertanyaan saya ini crucial nih. Setelah lulus S2 nih, apa yang mau dilakukan? Sebenarnya pengen mau jadi dosen. Wih, nanti Mbak Novi bikin tuh institusi dia. Amin ya. Insya Allah, insya Allah. Amin. Tapi Kan kita karena- nggak tahu ke depannya seperti apa. Karena kan sekarang sama Mbak Novi bantu yayasan, jadi mau sedikit-sedikit merapihkan gitu mengenai manajemen yang ada di yayasan juga gitu, jadi semuanya rapi. Mungkin nanti insya Allah kalau ada kesempatan mungkin ada asisten dosen gitu. Ya, insya Allah, insya Allah. Tapi nggak, kalau memperbaiki suatu perusahaan tidak perlu nunggu S2 dulu sekali. Iya Pas betul. dari sekarang, Kan sambil bareng-bareng. implementasi teori yang didapat di perkuliahan. Iya, jadi- di-apply-kan di Yes. yayasan. Ya, bagus. Nah, kalau emang rencananya seperti itu, tapi jangan ninggalin ibu ini. Nggak boleh itu. Untung ini baik, kagak ada kontraktual tuh. Kalau ada kontraktual, Nggak ada, setelah Pak. lulus begini kan. Oh, Tapi nggak ada, Pak. alhamdulillah. Saya, insya Allah nothing tulus sih Pak. Maksudnya saya udah bilang juga sama dia, saya mau buat dia jadi orang sukses. Mungkin kedepannya dia akan berkembang di tempat lainnya Siap. pun tidak apa-apa. Gitu. Karena keberkahan dari suatu organisasi seperti itu sih. Niat baik itu jangan diharapkan. Betul. Betul. Baik, berarti ini kita langsung aja ya Pak untuk pendaftaran ya. Boleh. Baik, siap. Ada lagi mau tanyakan? Ganti masih shock deh. Aman ya? Sudah, Aman. amin. Insya Allah pas saat ini. Bismillah ya. Bismillah. Niatnya yang benar. Iya. Kalau ini niatnya benar, insya Allah di lancaran. Amin, semoga lancar 1,5 tahun aja. Amin. Insya Allah, insya Allah. Ya udah. Oke. Kalau gitu kita izin Oke, masuk siap. ke sebelah. Kita ada kegiatan lagi ya? Iya, Bang. Nggak ditemenin nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa Pak. Nggak ngamuk Terima kan? kasih. Nggak apa-apa Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, selamat ya. Datang di Magister aja. Nah, jadi gimana Mbak Uti? Alhamdulillah udah selesai tadi pendaftaran. Pendaftarannya Maaf. tinggal ujian untuk masuk ke sini, terus bayar SPP, terus langsung dapat NIM sama nanti kan dapat jadwal perkuliahan. Betul. Tetap semangat, 1,5 tahun. Semoga dikasih kelancaran Amin, sampai ya selesai, dimudahin segalanya. Semuanya. Terus apa lagi ya? Ya sabar sih kuncinya. Sabar karena pasti akan ekstra kerja juga, kuliah juga, tapi semangat. 1,5 tahun. Gila gaya banget. Oke guys, thank you ya guys. Aku di sini mau ke yayasan itu untuk kalian ikutin terus kegiatan kita hari ini. Let's go guys.